Baby, kamu kenapa? Kok panas banget? Halo, ambulans? Baby, jangan bikin aku takut. Kamu gak boleh kenapa-kenapa. Aku tahu ini semua salahku. Dulu aku terlalu fokus sama kerjaan, sampai mengabaikan perasaanku. Tenang saja, aku dan Swan sudah bicara jelas. Setelah ini kami gak akan ketemu lagi. Setelah semua yang terjadi selama ini. Kamu nggak apa-apa? Saya udah wakil Zek. Maaf, semua sudah pulang. Lampu juga sudah dimatikan. Tapi suamiku bilang dia masih lembur. Coba lihat sekarang jam berapa. Kalaupun lembur, ya harusnya sudah pulang. Benar-benar gak ada orang. Iya, kalau ibu nggak percaya, saya putar rekaman CCTV-nya. Gak perlu. Terima kasih. Baby, Kamu di mana? aku lagi lembur di kantor. Jam segini masih lembur? Aku pulang sebentar lagi. Kamu tidur saja, gak perlu nunggu aku. Aku tutup ya. Istrimu menelepon untuk ngecek? Dia baru pulang bawa rombongan dari luar negeri. Gimana dong? Ini juga nggak tahu kapan listriknya nyala. Ia lembur terus sampai pagi. Maaf ya, sampai bikin kamu bohong sama istrimu. Nanti pas pulang, nggak kenapa-kenapa kan? Bisa kenapa lagi? Dia juga udah biasa aku lembur. Kamu suka main game apa? Aku temenin main sebentar lagi ya. Kamu bisa main Street Fighter nggak? Bisa. Sini, langsung main itu aja. Kecoa, Mana? itu di bawah meja. Udah pergi. Kamu bohong. Badanmu gede gitu, masa sama kecoa aja takut? Pokoknya aku nggak peduli. Cepat bunuh, buruan. Beneran udah pergi. Gak percaya? Coba tengok ke belakang. Kan? Gak bohong aku. Dasar Zheng Lifang. Kamu ternyata bohongin aku. Maaf. Harusnya aku nggak. Nggak usah banyak alasan. Biarkan kita menikmati momen indah ini, ya? Tapi aku punya istri. Kamu sering-sering aja kesini buat lihat aku. Itu udah bikin aku bahagia banget. Listrik udah nyala. Aku pulang dulu. Semalam kamu pergi kemana? Semalam aku lembur di kantor. Udah malam, jadi aku tidur di kantor. Tadi malam aku ke kantormu mencarimu. Kapan kamu datang? Kok aku nggak tahu? Kamu masih berani bohong di depan mataku, Zheng Lifang? Kamu itu sama sekali nggak bisa bohong. Jujur saja padaku. Semalam kamu sebenarnya kemana? Tahap pertama pitching, kita kalah dari Jepun. Tahun ini performa perusahaan lagi buruk. Mungkin bakal rugi. Jadi aku lagi gak enak hati, terus pergi minum ke bar. Gak nyangka malah mabuk berat. Terus ketiduran di bar, bangun-bangun udah sekarang. Terus kenapa nggak bilang? Aku kan bisa jemput kamu.
Kamu baru pulang bawa rombongan, aku takut kamu khawatir, jadi, Jadi kamu lebih milih bohong buat nipu aku? aku. Isi kepalamu itu apa sih? Kok bisa sebodoh itu? Aku ini istrimu. Apa yang nggak bisa diceritain? Malah milih bohong bikin aku kesal. Maaf ya, tadi aku nggak kepikiran sejauh itu. Udahlah, cepat ke kamar tidur sebentar. Dasar kepala batu. Jago komputer doang, tapi mikirnya dodol. Mikir aja nggak pakai akal. Livang, udah waktunya makan siang. Kita makan bareng yuk. Nggak bisa, aku lagi ngerjain program penting. Aku nggak sempat makan. Kalau gitu aku beli makanan enak. Kita makan bareng. Nggak usah repot-repot deh, aku beneran gak lapar. Udah dulu ya, lagi sibuk. Aku nggak percaya kamu nggak sempat makan. Pasti ada yang disembunyiin. Ada apaan sih? Dari tadi main HP terus di sini. Nggak mau makan sama aku, malah makan sendirian di sini. Kok kamu bisa kesini? Kamu bisa kesini. Kenapa aku nggak boleh? Bukan itu maksudku. Terus maksudmu apa? Kamu kuajak makan, katamu sibuk. Tapi kamu malah kesini makan sendirian. Aku buntu pas nulis program, jadi pengen cari angin. Siapa tahu dapat inspirasi. Jadi aku ubah rencana. Ubah rencana? Terus kenapa nggak ajak aku makan balik? Mana aku tahu kamu udah makan atau belum? Cuma makan siang biasa kerjaan. Ngapain dibikin ribet? Omongannya enak banget. Beneran gitu? Terus kamu maunya gimana lagi? Ini makanan kamu. Kamu mau pesan apa? Kesel aja udah bikin kenyang. Nggak usah makan. Ini tempat umum. Kamu bisa nggak sih jangan ngambek gitu? Sebenarnya kamu janjian makan sama siapa di sini? Sendirian doang. Aku nggak percaya. Kalau nggak percaya, tunggu aja. Lihat siapa yang datang. Kalau kamu nggak makan, aku makan sendiri. Pelayan, Iya, sebentar. Halo, tolong pesankan satu paket sama seperti punya dia. maaf banget, paket itu sudah habis terjual. Bisa pesan menu yang lain, Kak? Kalau gitu nggak usah. Aku lagi nggak selera makan yang lain. Baik, Kamu ini nggak capek ya? Bilang mau makan, terus nggak jadi. Kamu pikir punya uang bisa seenaknya nyuruh-nyuruh orang? Kamu merasa lebih tinggi dari orang lain gitu? Kamu salah makan obat hari ini? Aku nyuruh siapa? Sejak aku pulang bawa rombongan tur. Aku merasa apapun yang kukatakan salah. Apapun yang kulakukan salah. Sebenarnya kamu kenapa denganku? Bilang saja langsung. Aku juga mau tanya kamu. Sebenarnya kamu curiga apa? Aku cuma makan sendirian di sini. Kamu lihat sendiri kan? Memangnya ada orang lain yang mau datang? istrimu galak banget. Kasihan sekali kamu. Coba bilang. Kenapa aku nggak kenal kamu dari dulu ya? Wah, matahari terbit dari barat nih. Kok tumben mendadak rapi gini? Rapi itu kan bagus. Ini juga demi menjaga wibawamu. Aku cuma bicara asal. Kenapa kamu tegang banget sih? Kalau kamu nggak suka aku dandan, ya udah aku pakai baju biasa aja. Ngomong kok muter-muter sih? Aku nggak bermaksud begitu. Kenapa kamu pelintir omonganku? Kalau nggak ada maksud begitu, kenapa kamu bilang seperti itu? Aku ini istrimu. Masa aku nggak boleh bercanda sama kamu?
Siapa yang telepon? Kok nggak kamu angkat? Ada perlu apa kamu menghubungiku? Istrimu lagi di sampingmu ya? Kalau gitu, ikuti saja ucapanku. Apa? Tinggal ikuti saja omonganku. Bos Tang bukannya sudah janji minggu depan? Bos Tang bukannya sudah janji minggu depan? Siang ini ulang tahun bibi istriku, ada acara makan siang. Kamu mau ajak aku bahas kerja sama? Aku tanya dulu boleh tidaknya? Ya sudah, cepat tanya. Bos Tang mau bahas kerja sama denganku. Boleh nggak? Kenapa harus hari ini sih? Ini kan akhir pekan. Bisa nggak diubah ke hari lain? Ini sudah dibicarakan Jian Ping padaku. Dia minta aku melayani tamu ini dengan baik. Aku takut kalau diubah. Sudahlah, sudah. Cepat selesaikan pembicaraan. Langsung temui aku di restoran. Oke, aku mengerti. Kalau begitu sudah sepakat. Sampai nanti. Motif ini elegan tapi tidak terkesan tua. Bukannya kamu ini orang riset dan pengembangan? Kenapa sekarang malah harus turun cari klien juga? Klien suka berubah. Daripada bolak-balik. Lebih baik aku turun sendiri sekalian, biar jelas keinginan kliennya. Benar juga sih. Info yang disampaikan berulang-ulang itu gampang bias. Nah iya kan. Kalau sampai salah paham kan repot sendiri. Kalau begitu, kamu kerjakan dengan serius ya. Pasti kamu bisa mencapai sesuatu yang besar. Kalau ada yang tidak kamu ngerti soal bisnis, tanya saja ke abangku. Abangku itu jagonya cari klien. Oke, aku paham. Kalau begitu aku pergi dulu. Berani-beraninya kamu. Kamu tahu aku sedang bersama istriku. Masih berani menelepon untuk mengajakku ketemuan. Aku kan kangen sama kamu. Kangen juga jangan sembarangan dong. Menurutmu, berbuat nakal tepat di depan mata istrimu, itu tidak seru? Seru apanya? Aku hampir kena serangan jantung, Nona cantik. Kalau gitu, kamu pulang saja sana. Aku juga tidak mau kamu sampai kena serangan jantung. Susah payah aku bisa kabur. Cuma orang bodoh yang mau balik untuk masuk perangkap lagi. Berarti kamu pilih untuk menemaniku, ya? Menurutmu? Hari ini libur, ajak aku jalan-jalan ya. Kamu mau pergi kemana? Gimana ya? Aku serahkan diriku padamu. Asal jangan kau jual aku saja. Aku tidak seberani itu, Bos Tang. Coba lihat, gimana hasil fotonya? Bagus banget kok. Soalnya modelnya cantik, jadi difoto dari angle manapun tetap bagus. Tapi, foto sendirian itu membosankan. Gimana kalau kita foto bareng? Jangan deh, aku nggak fotogenik. Nanti hasilnya jelek. Kamu takut difoto, ya? Apa sih? Gak diangkatin. Takut sama istri, kan? Siapa bilang? Kalau gitu buktikan, kita selfie bareng. Foto ya foto, siapa takut? Ayo. Bukan, aku bilang juga apa? Hasilnya jelek banget. Enggak juga, bagus kok. Kirim fotonya ke aku. Nanti pas mobil aja, ya? Boleh kan? Saya soalnya mau foto. Aku fotoin 2 kali lagi. Sana, aku foto sana. Ayo, ayo. Di sini. Oke, bagus. Ayo, miring dikit. Kamu berdiri di atas batu karang itu, aku fotoin 2 kali lagi. Hati-hati ya. Udah belum? Mundur sedikit lagi. Tak gerak. Cepat pegang tanganku. Ayo, naik. Livang, aku takut banget. Gimana nanti jelasinnya? Hair dryernya ada di kamu ya? Sini, bantu aku. Sini, buka dulu gulungan rambutnya. Cepetan. Cepetan. Terus ambil sisirnya. Bantu sisir bagian yang kusut. Sisir aja sampai nggak kusut. Pelan-pelan dong.
Maaf ya. Maaf ya. Bukan gitu. Sini, aku ajarin. Dengar ya, caranya tuh gini. Aku tunggu di depan. Kamu mau minum apa? Beli kopi gratis dessert, ya? Kupon ini bukan kamu yang beli, kan? Memangnya kupon harus dipakai sama yang beli? Bukan. Aku cuma nanya aja. Terus kamu mau kopi yang mana? Suamiku biasanya minum yang mana? Aku ikut itu aja. Tamu di sini kan banyak. Saya nggak tahu suami kamu yang mana. Suamiku beli kupon sebanyak itu di sini. Pasti dia pelanggan tetap. Masa kamu nggak tahu? Apa maksudnya yang langsung kelihatan itu, Pak? Baik, mohon tunggu sebentar. Jianping, ada apa? Kamu belakangan ini ngapain sih? Bos Tang itu siapa? Aku jujur aja ya, aku tuh sebenarnya nggak mau ikut makan-makan itu. Makanya aku pakai alasan ada urusan kerjaan. Ibuku ulang tahun, kamu juga nggak mau ikut makan? Oh iya, kalian masih sama ya? Aku kesana buat apa? Lagian aku juga nggak bisa nyambung. Cuma bisa senyum di samping. Kalau salah ngomong, ujung-ujungnya kena omel Bei. Kamu jujur sama aku. Kamu sama Bei itu ada masalah apa? Gak ada apa-apa. Suami istri wajar dong kalau beda pendapat. Kamu gak usah khawatir. Jangan macam-macam sama Bei ya. Omongan kamu itu salah posisi. Dari mana kamu yakin? Kalau aku yang salahin Bei? Dia itu orangnya cuek, nggak mikir panjang. Tapi kalau dia udah ngerasa ada yang nggak beres, berarti menurutku masalahnya nggak sederhana. Kamu punya pacar di luar ya? Ngaco banget. Mana mungkin? Aku sama Bei itu emang gak cocok aja. Apalagi setelah lama tinggal bareng. Wajar ada gesekan, cuma itu saja. Sudah, rapat dulu, ayo. Sebentar, pas kamu masuk ruang operasi. Aku mau lihat Kaiwan sebentar, habis itu balik nemani kamu. Cepetan balik ya, aku deg-degan. Tenang, nggak akan kenapa-kenapa. Salpingotomi itu sebenarnya bedah minimal invasif. Kenapa orang lain bisa seenaknya punya anak? Sementara aku malah harus kena operasi? Kamu jangan terlalu pesimis, harus lebih optimis. Lihat aja, banyak orang dioperasi. Belum tentu juga bisa punya anak. Kamu sekali operasi langsung bisa punya anak lagi. Enak aja ngomong, operasi kecil katamu, coba aja sendiri. Ya kan buat nenangin kamu. Livang mana? Kok nggak datang? Nggak usah ditanya, dari dulu udah janji. Dia selalu pakai alasan sibuk kerja, nggak mau temani aku. Ya mungkin beneran sibuk. Sibuk juga ada batasnya. Aku ini mau lahirin anak buat dia. Nanti anaknya lahirkan nama belakangnya Zhang, bukan Yin. Kamu benar. Nanti kusuruh Jianping kasih pelajaran sama dia. Jangan-jangan mereka berdua udah kong kali kong. Nggak mungkin. Jianping kan kakakmu. Bagaimanapun, dia pasti belain kamu. Jangan lupa, kakakku juga laki-laki. Kata pepatah. Saudara itu ibarat tangan dan kaki, perempuan cuma seperti baju. Baju kotor tinggal dibuang begitu saja. Baju seperti kita dibuang, mau cari yang lebih baik di mana? Lagi pula, kita perempuan bersatu, takut nggak bisa ngatur laki-laki. Nona Yin Bei, silakan ikut saya. Jangan tegang, aku temani kamu.
Bagaimana? Baik-baik saja kan? Hati-hati, pelan-pelan. Bagaimana? Mau berbaring dulu? Dok, bagaimana kondisinya? Saluran tuba kanan yang tersumbat kini lancar. Untuk sekarang, istirahat dulu dan kami pantau. Kalau tidak ada keluhan berarti, dia sudah boleh pulang. Terima kasih banyak ya. Sudah merepotkan Anda. Mau punya anak itu benar-benar tidak mudah. Mau hamil memang tidak mudah. Tapi yang tidak bisa hamil juga tidak kalah susahnya. Menurutmu kenapa sih pria itu tidak bisa mengerti penderitaan kita sebagai wanita? Li Fang ini benar-benar kelewat batas. Aku telepon dia sekarang, dia mati dia demi kamu. Wang King, jangan bilang apa-apa dulu. Sakit sekali. Bagaimana operasi Bei? Operasi pasti menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi menurutku, secara mental dia pasti jauh lebih menderita. Maksudmu bagaimana? Li Fang ternyata tidak datang. Bei pergi sendirian. Tidak, itu sudah kelewat batas. Sebelum nikah dianggap permata, setelah nikah dianggap rumput liar. Pria ini benar-benar tidak tahu diri. Katanya sih Li Fang, ada proyek big data yang harus dipresentasikan. Yawen, kenapa kamu kesini? Kak King, Bagaimana? Sudah ketemu Kak Yawen? aku kesini memang mau memberitahumu soal itu. Kakakku dengar ada rekan kerja perempuan yang mau bunuh diri. Dia langsung buru-buru pulang untuk menyelamatkan orang itu. Apa rekan kerja perempuan macam apa? Itu loh, direktur proyek big data itu. Menyelamatkan orang bukankah itu tugasnya pemadam kebakaran? Kenapa malah Kak Aiwen yang turun tangan? Aneh sekali. Yang seharusnya dikerjakan malah tidak dikerjakan. Yang bukan urusannya malah dikejar mati-matian. Tidak semua pria begitu. Paling tidak, aku bukan tipe pria kayak gitu. Urusanmu dan bukan, semua dikejar. Siapa? Siapa lagi kalau bukan dia? Jangan angkat, nanti rusak suasana. Ya sudah. Telepon lagi. Matikan saja HP-nya. Tidak bisa. Kami sedang menyiapkan proposal big data. Banyak klien yang harus tetap bisa dihubungi. Aku tidak peduli. Hari ini kamu milikku. Tidak ada yang boleh mengganggu kita. Cepat matikan. Cepat, cepat. Baik. Ayo. Minum, ayo. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Maaf, Bukan, 5507. nol 08. Bukan. Sampai. Ayo. Hati-hati. Ada tangga. Hati-hati. Sayang, Kasurnya di sini. Pusing sekali. Bei, kenapa belum tidur? Sudah larut. Kamu di mana? Ya di rumah mau tidur. Kenapa? Kamu juga tahu ini sudah larut. Harusnya tidur. Terus kenapa kamu kasih Fang? Pekerjaan sebanyak itu, Banyak ya? Jangan mengelak. Li Fang sudah sibuk seharian. sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Bukan gitu. Ada beberapa acara yang nggak bisa dihindari, gitu loh. Bukan, jangan-jangan dia mabuk terus tidur di suatu tempat. Li Fang itu dulu nggak pernah minum alkohol. Dia juga bukan bagian marketing. Kenapa kamu kasih dia banyak acara klien sih? Ya udah aku ngerti. Mulai sekarang, aku kurangi acara buat dia sebisanya. Oke.
Kalau gitu sekarang aku telepon dia, ya. Aku telepon suruh dia cepat pulang. Nggak usah ditelepon. Aku juga telepon nggak diangkat. HP-nya mati. Mungkin baterainya habis. Nggak mungkin, Livan selalu bawa powerbank. Nggak mungkin kehabisan baterai, entah dia lagi main gila apa. Kamu cepat istirahat saja, besok pas aku masuk kerja. Ku hajar habis-habisan dia. Oke, ya udah gitu aja dah. Aku benar-benar mohon padamu. Kali ini lepaskan aku. Setelah aku menikah dengan Yo Kaiwen, apapun yang kamu mau, aku sanggup memberikannya. Hushasha. Kayaknya kamu belum paham situasi ya. Yo Kaiwen gak akan menikahimu. Buang saja jauh-jauh mimpimu itu. Besok pindah ke tempatku, tak ada negosiasi. Benar-benar tamat sudah. Aku sudah keterlaluan bikin dia marah, aku bikin dia kepepet. Ini bukan soal uang. Kalau aku sampai pergi dari Jepun, karierku, cintaku, Semuanya hilang, semuanya hancur berantakan. kamu ngerti nggak sih? Aku nggak boleh dikalahkan oleh dia. Suan-suan, suan-suan. Cepat sadar. Kamu sudah bangun? Kenapa kita ada di sini? Tadi malam, apa kita? Tadi malam kamu mabuk berat. Kamu terus memelukku, aku dorong pun kamu tidak mau lepas. Ya ampun. Jangan bilang kamu mau mengelak. Mana mungkin. Aku tadi malam kebanyakan minum. Sampai tidak ingat apapun yang kulakukan. Tapi kamu tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak perlu kamu tanggung jawab. Asal kamu simpan aku di hatimu, itu sudah cukup. Aku brengsek, aku bukan laki-laki, aku sudah bertahan selama ini. Tapi akhirnya aku tetap tidak bisa mengendalikan diri. Sudah, jangan bicara lagi. Kamu cepat pulang. Ganti baju dan berangkat kerja. Kalau begitu aku berangkat kerja dulu. Aku pergi dulu.
Kenapa kamu tidak kerja? Dokter menyuruhku banyak istirahat. Kamu sakit? Aku baru operasi tuba falopi. Kamu sampai lupa soal ini? Maaf, belakangan ini urusanku banyak sekali. Operasimu bagaimana? Kamu tadi malam pergi kemana? Aku menemani klien, minum sampai mabuk. Lalu aku menginap di sauna. Bukan cuma bau alkohol, ada juga bau parfum. Kamu jujur saja. Sebenarnya ada apa? Nyanyi karaoke, klien bawa teman wanita. Bajuku kena bau parfum. Mungkin aku cuma ketularan baunya. Aku harus cepat ganti baju, aku berangkat kerja dulu. Aku pergi kerja dulu. Maaf, aku telat. Lanjut. Rapat cukup dulu. Lanjut setelah makan siang. Ini kan sudah siang, kenapa baru datang? Aku bangun kesiangan. Li Fang, kamu tidak merasa akhir-akhir ini kamu berubah? Berubah seperti orang lain. Aku berubah dari mana? Tadi pagi Bei meneleponku. Katanya kamu semalaman tidak pulang. Kemana saja? Urusan rumah tangga kita? Kenapa dia selalu mengeluh kepadamu? Ini urusan rumah tangga kita. Aku sekarang kakak iparmu, dan Bei itu adikku. Dulu kalian berdua kenal juga aku yang perkenalkan, kan? Aku tidak mau membawa urusan pribadi ke pekerjaan. Karena kamu sudah tahu, aku peringatkan kamu. Aku tidak peduli bagaimana kamu bersenang-senang di luar. Tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan. Kalau pekerjaan jadi terganggu, aku kasih tahu. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Li Fang, bagaimana ini? Aku dapat kiriman foto. Foto kita berdua. Kamu juga dapat? Iya, bagaimana ini? Kalau hubungan kita sampai terbongkar, istrimu pasti tidak akan melepaskanku. Kamu tenang dulu, istriku sepertinya belum tahu. Kalau dia tahu, dengan sifatnya, pasti dia sudah ribut dari sekarang. Tapi orang itu sudah mengirim fotonya ke kita. Tinggal menunggu waktu saja sampai dikirim ke istrimu, bukan? Kalau dia menyerangku, habislah aku. Bagaimana ini? Kamu jangan nangis dulu. Begini saja, nanti aku temui kamu. Kita bicarakan langsung bagaimana baiknya. Jianping. Li Fang, makan malam bareng yuk. 2 hari ini aku selalu makan di rumah. Makan di rumah? Masa malam ini tidak bisa makan di luar? Oke, sudah sepakat ya. Lagi pula makan sendirian juga bosan. Ya sudah, aku tunggu kamu. Tempat biasa. Bei. Hari ini Jianping yang terakhir. Kamu mau makan apa saja boleh, jangan sungkan sama dia. Pesan senaknya saja. Aku lagi nggak selera. Kamu kenapa? Masih marah sama aku? Jangan marah terus dong.
Lain kali aku pasti usahakan apapun. Menemanimu ke rumah sakit, ya? Kamu pikir aku marah cuma karena kamu nggak menemaniku ke rumah sakit? Kamu nggak paham aku sama sekali. Terus karena apa lagi? Soal aku yang semalam gak pulang. Aku kan sudah jelaskan. Kamu maunya aku bagaimana lagi? Jangan terus-terusan cari alasan buat nutupin bohongmu. Nggak capek? Bohong apa maksudmu? Pertama karena aku percaya sama kamu. Kedua karena aku bodoh dan bego. Tapi nggak akan ada yang ketiga kalinya. Maksudmu apa? Kamu nuduh aku membohongimu? Memangnya aku bohong soal apa? Zheng Lifang, kamu punya perempuan lain di luar. Ngaku saja. Kenapa diam saja sekarang? Aku sudah lama curiga kamu selingkuh. Soal Sona, apaan itu semua? Kau pikir aku bodoh? Kau pesan kamar dengan wanita lain. Dari mana kamu tahu? Selingkuh pun tak bisa sembunyi. Pasti ketahuan. Wah, bagus juga. Kamu ternyata menyuruh orang membuntutiku diam-diam. Kamu menyelidikku diam-diam, ya? Iya kenapa? Bukan kenapa? Yang jelas aku tahu kamu sudah mengkhianatiku. Baiklah, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu kubicarakan. Mau bagaimana lagi? Katakan saja. Siapa takut? Cerai. Sudah, BI. Apaan sih bicaramu itu? Kata cerai itu tidak bisa asal diucapkan begitu saja. Lihat sendiri kelakuannya seperti apa. Dia sama sekali tidak menganggap serius pernikahan kami. Kalian semua diam dulu, ya? Cepat habiskan makan ini dengan tenang. Kamu juga pikirkan dirimu. Dulu kenapa kamu mau menikahinya? Dan dia kenapa mau menikahimu? Kukira dia jujur, ternyata kau tak bisa diam. Kamu, Sudah, Lifang. Ayo, pesan dulu. Pesan makanan dulu saja. Lihat mau makan apa. aku tidak mau makan lagi. Bei, kamu kelewat batas. Bisa tidak sih makan baik-baik? Kamu ini kenapa? Kamu itu seorang istri. Jangan terlalu keras kepala begitu. Kalau istri terlalu dominan, suaminya mau bagaimana? Orang sesabar apapun akan lawan. Percaya? Tak nyaman darimu, pasti cari di luar. Kak, perubahanku kurang? Aku tahu dia bermasalah. Tapi aku tahan sampai sekarang, baru aku ungkapkan semuanya. Demi memberi dia anak. Aku pergi sendiri ke rumah sakit untuk operasi. Lihat sikapnya. Tak ada niat akui salah. Tadi kamu lihat sendiri kelakuannya. Padahal ini jelas-jelas salah dia, tapi marahnya melebihi aku. Sudahlah, Bei. Awalnya aku pikir, kita semua bisa kumpul makan bersama. Banyak masalah bisa selesai dengan sendirinya. Tapi lihat kamu, kenapa harus membahasnya sekarang juga? Ini tempat umum. Kamu sedang apa? Kamu harusnya bisa jaga sikap sedikit. Bei. Lifang sekarang sedang menjalani jalan yang dulu pernah kualami. Apapun yang kamu katakan sekarang, dia tidak akan mendengarkan. Kamu harus beri dia waktu, biarkan dia mencerna perlahan-lahan. Biarkan dia pikir sendiri. Kamu begini. Kamu percaya nggak sih kamu nggak akan dapat yang kamu mau? Kamu itu cewek pintar. Ini kenapa kamu jadi begini? Udah, pesan makanan aja. Atau bungkus pulang aja. Nggak jadi makan? Kakiku, Maaf ya, kamu bikin sakit. kamu nggak apa-apa? Kamu datang ke rumahku mau apa? Aku kangen kamu. Kamu udah lama nggak jenguk aku. Masa? Kamu tega ngusir aku di depan pintu? Tapi ini rumahku. Kamu tiba-tiba datang begini. Kalau sampai ada yang lihat gimana? Jadi kamu juga kangen aku, cuma takut kan? Suan-suan, kita nggak bisa kayak gini. Hubungan kita nggak akan ada hasilnya. Kamu pergi. Tapi aku cinta kamu. Aku nggak bisa lepas dari kamu. Aku nggak mau pergi, nggak mau. Aku rasa belakangan ini Lifang aneh banget. Dulu nggak pulang, sekarang malah nggak kerja terus. Matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Menurutmu dia kena depresi nggak ya? Kok bisa jadi begini? Setelah ribut kemarin, dia langsung berubah begini. Menurutmu, aku perlu nggak carikan dia psikolog? Menurutku kalian harus bicara jujur dari hati ke hati. Kalau nggak, mau dibawa ke dokter juga nggak akan ngefek. Oh ya? Aku nggak tahu. Soalnya kamu juga nggak pernah jujur ke aku. Jadi aku juga nggak bisa kasih saran lebih banyak. Memang nggak ada yang bisa lepas dari kamu.
Sebenarnya, aku sama Li Fang udah lama pisah kamar. Dia sekarang gimana? Aku benar-benar nggak tahu. Pisah kamar? Kok bisa sampai begitu? Suami istri ribut ya wajar, tapi masa sampai pisah kamar? Kalau kelamaan pisah kamar, perasaan suami istri bisa makin renggang. Dia sendiri yang mau tidur di kamar kamu. Aku nggak maksa. Masa aku harus minta dia balik? Bei gak melakukan kesalahan apapun. Aku gak mungkin cerai dari dia. Jadi aku juga gak bisa nikah sama kamu. Anggap aja kamu gak pernah kenal aku. Cari orang yang baik buat jadi pendamping hidupmu. Sejak awal aku sudah tahu kamu punya istri. Tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaanku sendiri. Aku sudah terlanjur jatuh cinta. Sekarang kamu suruh aku melupakanmu, mana mungkin aku bisa? Kalau kita terus begini, tidak akan ada hasilnya. Aku benar-benar tidak mungkin bercerai. Aku tidak memintamu bercerai. Aku hanya minta kamu jangan mengabaikanku. Aku hanya minta kamu menemaniku, menjengukku saja. Tanpa diminta, suami istri jadi teman sekamar. Kamu harus lebih perhatian padanya, kalau keadaannya tidak baik. Lebih baik cepat bawa dia ke dokter. Justru karena aku peduli padanya, makanya aku cerewet begini. Disuruh antar dokumen, malah pulang. Aku benar-benar tidak sanggup, kamu tahu tidak selama ini. Setiap hari aku selalu mimpi buruk. Aku benar-benar tidak akan mendua lagi. Ini tidak adil untukmu, juga untuk Bei. Pergilah. Carilah kebahagiaanmu sendiri. Biarkan kenangan kita. Kita simpan dalam hati saja, jangan pernah diungkit lagi. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau meninggalkanmu. Jangan usir aku, ya. Cepat masuk. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Tidak enak badan? Tidak demam kok. Aku lapar. Di kulkas ada nasi yang kumasak tadi pagi. Tinggal kamu panasin di microwave, langsung bisa dimakan. Aku nggak mau makan makanan dari microwave. Kalau begitu, aku masak ini ya. Nggak usah. Aku sekarang pengen makan sandwich. Kamu ini kayak anak kecil aja, lapar sedikit nggak bisa ditahan. Kalau kamu nggak mau beliin, biar aku beli sendiri. Ya udah, aku beliin sekarang. Cepetan sana, pergi. Aku pergi boleh, tapi kamu nggak boleh jamin aku. Iya, aku janji. Buruan deh. Pergi sana, cepetan. Pokoknya jangan lupa jenguk aku, ya. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Maaf, pasien kamar ini yang namanya Nona tahu kemana ya? Dia sudah selesai infus dan sudah pulang. Oh, terima kasih ya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
bukan pelayan di kafe itu, ya? Kebetulan banget. Aku kesini mau jenguk teman. Kamu mau beli apa? Suamiku pengen sandwich, jadi aku mau pilihin buat dia. Tapi aku nggak tahu dia sukanya rasa apa. Jadi aku mau coba telepon dia dulu. Oh gitu. Saran aku sih, rasa yang ini enak banget. Nggak tahu juga suamiku suka apa nggak. Kamu boleh coba dulu kok. Ya udah, aku beli 2 deh buat dicoba. Untung aku lihat duluan. Kalau sampai Bei tahu, bisa perang dunia lagi. Ini buat kamu. Makasih. Kok kamu tahu aku suka rasa ini? Tadi aku ke toko roti, ketemu pelayan kafe itu. Dia yang rekomendasiin. Udah pulang? Katanya ada rapat? Kok pulang malam banget? Lagi bete? Jalan-jalan cari angin. Ada masalah apa? Dibilangin juga gak bakal nyambung. Gak usah ikut campur. Ya udah, makan dulu yuk. Aku gak lapar. Ada error di program. Aku mau pikirin dulu. Masalahnya nggak bakal kabur. Makan dulu, isi tenaga. Jadi lagi, nggak bakal ya. Udah ku bilang aku gak lapar. Gak ngerti-ngerti ya? Aku lagi capek banget. Aku mau sendiri dulu. Makan aja sendiri. Ini kebablasan. Aku nggak bisa bantu kamu. Xuan, aku mohon banget, bantuin aku. Kalau nggak, aku mati. Kamu malah makin kejebak. Aku cuma takut kamu makin nyasar. Dasar teman tak tahu diri. Suan-suan itu keras kepala. Dilawan pakai keras juga percuma. Suan-suan, bukannya aku nggak mau lepas. Tapi aku udah dicopot dari jabatan. Satu-satunya kesempatan. Cuma nyempurnain program Big Data ini. Kalau nggak berhasil, aku pasti dipecat. Nanti kalau bos Yo tahu aku nyuri program orang, dia bisa aja tuntut aku. Minta ganti rugi semuanya. Tega kamu lihat uang pensiun nyokap. Abis cuma buat nutupin semua ini? Aku janji. Kalau kali ini lolos, aku pasti cari alasan buat resign. Soal Zheng Lifang, cuma kita bertiga yang tahu. Kamu benar-benar rela berhenti kerja. Ini benar-benar terakhir kalinya aku membantumu. Jika kau ingkar janji, aku tak akan memaafkanmu. Tenang saja. Asalkan kali ini bisa lewat. Aku nggak akan cari masalah dengan Zheng Lifang lagi. Tolong, kamu harus lakukan persis seperti yang kita sepakati. Hushasha? Suan-suan ada? Kamu cari Suan-suan, kenapa telepon HP-ku? HP-nya mati, hanya kau yang bisa kuhubungi. Ya sudah, aku coba tanya dulu apa dia mau bicara denganmu. Suan-suan, kamu benar-benar hamil? Lifang, maaf. Aku juga nggak tahu kenapa bisa jadi begini. Jangan nangis dulu, cepat bilang padaku. Ini sebenarnya kenapa? Lifang, aku sekarang benar-benar takut. Kalau ayahku sampai tahu aku hamil tanpa menikah, aku harus bagaimana? Tenang saja, aku nggak akan biarkan itu terjadi. Jangan sedih dulu. Tunggu sampai urusanku di sini selesai. Nanti aku temui kamu. Dia bilang apa? Dia bilang akan hubungi aku setelah urusannya selesai. Suan-suan, terima kasih. Kamu benar-benar sahabatku. Terima kasih.
Bei. Kamu berangkat kerja sepagi ini? Keluarga di kampung telepon, katanya ibuku kurang sehat. Aku harus pulang memeriksanya. Tolong mintakan izin untukku ke Jianping ya. Mau aku ikut pulang bersamamu? Gak usah dulu. Aku pulang dulu lihat keadaannya seperti apa. Kalau begitu aku berangkat dulu. Halo, MA, ini aku Bei. Li Fang mana? Li Fang ada di rumah? Li Fang bukannya sedang tidak di Jakarta? Dia bilang kamu sakit, jadi dia pulang menjengukmu. Aku baik-baik saja. Kenapa dia bilang begitu? Keterlaluan sekali. Berani-beraninya memasang foto itu di kantor. Kita harus cari perempuan itu dan beri dia pelajaran. Biar dia tahu akibatnya merebut suami orang. Sudah. Kurangi bicaramu sedikit. Kamu tidak lihat Bei sudah sangat sedih? Kalau aku tidak meluapkan amarah, aku malah sesak. Bei itu istri yang sangat baik. Tapi Zheng Lifang tega melakukan hal seperti itu. Dasar tidak punya hati nurani. Kamu jangan buru-buru menyimpulkan dulu. Kita cari Li Fang. Tanya Bei dulu ya. Apalagi yang perlu ditanyakan? Mana mungkin foto itu palsu? Bahkan aku yang sudah tua ini, tahu foto itu bisa direkayasa. Kamu malah tidak tahu? Rekayasa juga butuh orangnya. Kalau Li Fang tidak menginap di luar, orang itu tidak akan punya kesempatan untuk mengambil foto seperti itu. Bu, Bei, bagaimana? Ada kabar tentang Li Fang? Sudah coba hubungi ponselnya, terus mati. Kantor kami dan bos Liu juga. Semua sudah terima foto itu. Aku duga pelakunya ingin menghancurkan Li Fang sepenuhnya. Jianping, menurutmu Li Fang ini, apa dia takut masalah ini terbongkar, jadi dia sembunyi dulu? Sembunyi? Apa dia bisa sembunyi selamanya? Aku akan cari dia, balas dendam. Jangan terlalu emosi, tunggu dulu saja. Nanti setelah Li Fang ditemukan, baru kita bicarakan. Iya, Bei. Makan di sini, biar hatimu senang. Iya, tinggal makan bareng. Tak usah, Tante. Aku pulang. Ayo, aku antar kamu. Ini? Kenapa tutupnya cepat sekali? Karyawan Li Ganjianing datang minum di kafe. Katanya, Li Fang dapat kiriman foto dirinya dengan seorang wanita. diranjang. Seluruh kantor sudah tahu. Ada apa ini? Aku yang kirim. Apa? Kok bisa kamu begitu? Kalau sampai ketahuan orang, aku mau kawin apa tidak nanti? Kenapa kamu khawatir? Aku sudah memperhitungkan Zheng Lifang. Dia tidak akan berani mengaku, jadi aku bantu kamu saja. Siapa tahu setelah ini kamu bisa menikah dengan Zheng Lifang yang kamu cintai. Kamu cuma mau balas dendam ke Lifang kan? Jangan jadikan aku alasan. Iya, aku memang mau balas dendam. Siapa suruh dia tidak mau bantu revisi programku? Rasain, sekarang semuanya sudah terjadi. Kamu sudah hancurkan Li Fang. Apa untungnya lagi buat kamu? Ini namanya cari selamat dari jurang. Siapa tahu hasilnya bagus untuk kita berdua. Aku sudah paham. Kamu cuma pedulikan dirimu sendiri. Hidup mati orang lain tidak pernah kamu pikirkan. Jadi kamu sudah tahu? Jianping yang telepon dan cerita padaku. Aku ke agen travel dan baru tahu kamu cuti. Makanya aku sengaja ke sini menemuimu. Coba dulu tidak usah menikah. Laki-laki baik mana bisa mengalahkan sahabat sejati. Kenapa bicara begitu? Kamu sama Li Fang 2 tahun ini. Bukankah baik-baik saja? Baik itu buat apa? Dia toh tetap saja tidur dengan perempuan lain. Paling-paling dia cuma hilaf sesaat. Kalau dia sudah sadar,
dia pasti akan kembali. Dari mana kamu tahu dia cuma hilaf sesaat? Bukankah akhir-akhir ini dia sudah berubah? Setiap hari dia selalu pulang tepat waktu, kan? Baru 2 hari beres. Foto-foto itu langsung dikirim lagi. Menurut perkiraanku, orang yang mengirim foto itu sengaja mau mengadu domba kalian berdua. Makin kamu ribut dan marah-marah sama dia, makin senang dan puas dia. Bei, aku sudah pernah mengalaminya. Aku paham perasaanmu. Tapi Bei, justru di saat seperti ini, kamu harus kuat. Jangan sampai hancur. Aku tidak sekuat kamu. Aku bukan kuat. Aku cuma sudah pasrah. Buat apa aku menghukum diri sendiri gara-gara kesalahan orang lain? Yang salah itu Li Fang, bukan kamu. Kamu marah sampai gigit gigi dan menyiksa diri sendiri. Buat apa? Aku juga salah. Aku terlalu merasa paling benar. Aku tidak pernah mendengar kamu bicara begitu. Aku yang selalu bilang dia tidak romantis. Kaku dan bego. Dia pasti sudah muak. Makanya dia cari perempuan lain di luar. Aku bukan istri yang baik. Aku selalu meremehkan dia. Aku selalu memaki dia bodoh dan bego. Dia pasti sudah muak dimarahi aku. Dia memang benar-benar bodoh. Ini salahku, semua salahku. Aku terlalu gengsi. Aku nggak pernah kepikiran dia juga punya harga diri, bisa malu juga. Bei. Sampai jadi seperti sekarang ini. Semua gara-gara aku sendiri. Aku terlalu sok tahu. Aku pantas nerima ini semua. Aku yang bersalah padamu. Cuma dengan cara ini, Sasa bisa menyerah dan gak mengancam kamu lagi. Hutangku padamu cuma bisa kubayar di kehidupan selanjutnya. Aku gak perlu kamu bayar. Aku cuma minta satu hal kecil. Apa itu? Jangan biarkan Youka Aiwan tahu soal hubunganmu sama Sasa. Kalau tidak, dia pasti diusir dari perusahaan dan kehilangan segalanya. Sasa selama ini cuma manfaatin kamu. Kenapa kamu masih belain dia? Dia pernah bantu aku pas masa tersulitku. Bener, dia emang agak kelewatan. Tapi dia punya alasannya sendiri. Kalau kamu tahu sisi lain dirinya, kamu pasti juga bakal kasihan sama dia. Aku tahu kamu gak bisa terima, tapi anggap aja ini balas budiku buat dia. Gak akan terulang lagi, kumohon. Li Fang. Kemana saja Li Fang beberapa hari ini? Aku tidak pulang 2 hari ini. Aku menginap di hotel sembarangan. Setiap hari aku menyesali perbuatanku. Menyesal apa? Menyesal sembunyi di pojokan. Mau ditunjukkan ke siapa? Aku malu bertemu kalian. Aku bersalah padamu, juga pada Bei. Maaf. Sudah. Duduk. Li Fang, semua orang pasti pernah berbuat salah. Laki-laki sejati harus berani bertanggung jawab. Kalau salah, akui saja, kan beres? Lagi pula Bei itu hatinya lembut. Kamu perbanyak minta maaf saja, dia pasti memaafkanmu. Dengar ya, yang paling penting sekarang adalah proyek Big Data kita. Aku sudah pasang badan habis-habisan. Seluruh asetku, semua harta bendaku, sudah kutaruhkan semua. Kita harus berhasil, tidak boleh gagal. Justru karena membaca WeChat MU, aku merasa tidak bisa diam saja lagi. Nah, ini baru sahabatku. Untung perusahaan berhasil mendapatkan proyek ini. Kalau tidak, aku benar-benar harus menebus dosa dengan nyawa. Tidak seberat itu. Jangan terlalu membebani diri. Ayo, cepat bekerja. Oh iya, Jianping. Ada satu hal. Aku mau minta tolong padamu. Soal apa? Katakan saja. Wajah kusut tiap hari itu seperti apa? Menurutku dia itu cari wanita simpanan. Cari dia. Cari Bei mengincar kamu. Ngomongin apa sih? Kok kelihatan senang sekali. Tidak apa-apa.
Hari ini cuacanya bagus ya. Langkah musim semi sudah dekat, tentu saja bagus. Jangan mengobrol terus. Fokus. Salah ketik harus ulang dari awal. Lo. Cuacanya bagus hari ini ya. Musim semi sudah dekat, tentu saja bagus. Jangan ngobrol terus, fokus. Kalau salah ketik harus ulang lo. Zheng Lifang, aku benci setengah mati padamu. Wang Qing, Bei, kamu sibuk? Ada waktu mampir ke kafe Vanilla? ada apa? Begini, aku kan mau mengambil alih penerbit. Ada beberapa masalah pekerjaan yang kurang. Kurangku mengerti. Aku mau minta pendapatmu. Tapi sekarang aku lagi ada kerjaan. Nanti setelah selesai, aku temui kamu, ya? Kira-kira jam berapa? Mungkin sore nanti. Oke, sampai jumpa nanti sore. Kak, Kok baru datang? Macet di jalan. Maaf ya. Gak apa-apa. Datang. Datang. Bebe, apa-apaan ini? Ini kan buat kalian berdua baikan. Gak perlu. Bei, semua masalah pasti berlalu. Iya, dia kan sudah sadar salahnya. Kasih dia satu kesempatan. aku maafkan kamu. Bisa. Kamu bilang siapa perempuan itu? Aku bersumpah akan memutus semua masa laluku. Kamu gak perlu tahu siapa dia. Aku mau kamu bilang. Kenapa? Masih nggak mau bilang juga? Kamu masih mau blind dia? Itu artinya hatimu masih nggak bersih. Sudahlah, Bebe. Buat apa kamu jadi seperti ini? Dia sudah mengaku salah, kan? Sudah cukup. Iya, kasih dia satu kesempatan lagi. Anggap saja dia kena flu, sekarang sudah kebal. Aku nggak bisa. Lihat wajahnya saja, aku sudah muak. Mulai sekarang jangan tunjukkan wajahmu lagi di depanku. Bei. Selamat datang. Mau makan apa? Aku nggak selera. Kalau begitu gimana? Paket yang kemarin kamu mau itu. Hari ini ada lagi. Mau pesan satu lagi nggak? Aku nggak mau makan. Kasih aku minuman keras. Minuman apa? Terserah. Apa saja. Baik. Ngapain kamu balik lagi? Kenapa nggak tidur di tempat perempuan jalan itu saja? Aku pulang ambil baju ganti. Beberapa hari ini aku akan tinggal di hotel dulu. Mau tinggal di mana itu bukan urusanku. Maaf, aku pulang malah bikin kamu marah. Kalau ada apa-apa, telepon aku. HP-ku nyala terus. Tadi malam aku tes sendiri di rumah. Pagi tadi aku ke rumah sakit. Dokter memastikan aku hamil. Benarkah? Selamat ya. Sungguh, Tuhan tidak tidur. Mulai hari ini, kamu harus lebih sayang sama dirimu sendiri. Bukan demi dirimu, tapi demi si jabang bayi, ya? Memang nasib suka bercanda.
Saat hubunganku dengan Li Fang masih baik, aku sangat ingin hamil tapi tidak bisa. Sekarang kami hampir bercerai. Malah aku hamil. Aku paham perasaanmu, tapi aku sudah melewati ini semua. Aku juga mengerti semua luka di hatimu. Tapi Bei, kehamilan ini benar-benar anugerah. Lagi pula, Li Fang itu dasarnya orang baik. Dia cuma hilaf sesaat dan sekarang dia benar-benar menyesal. Maafkan saja dia, ya? Tapi setiap kali aku membayangkan dia dengan perempuan itu, Hatiku rasanya tidak bisa terima. tenang saja, meskipun aku dan Li Fang bercerai, Anak ini pasti akan aku lahirkan. Karena untuk bisa hamil saja sudah sangat sulit bagiku. Aku tahu kamu mampu membesarkan anak sendirian. Tapi Bei, tegakah kamu membiarkan anakmu lahir tanpa sosok ayah? penderitaan keluarga dengan orang tua tunggal itu. Bukan cuma soal materi. Penderitaan batinnya jauh lebih berat daripada materi. Lihat saja Xiazi dan Rudung. Mereka terjebak di antara aku dan Jianping. Betapa banyak keceriaan masa kecil yang hilang dari mereka. Itu semua tidak akan bisa kami tebus dengan cara apapun. Aku juga tidak mau anakku menderita. Maka dari itu, kalau sudah dikasih, jangan disia-siakan. Li Fang sudah menanggung akibat dari kesalahannya. Beri dia satu kesempatan saja. Lihat saja dulu bagaimana sikapnya nanti. Oh iya, soal kehamilanku ini, tolong jangan bilang siapa-siapa. Apalagi sampai Li Fang tahu. Kenapa? Dia kan ayah dari anak itu. Aku ingin melihat dia benar-benar berubah dengan tulus. Kalau cuma demi anak, meskipun kami tetap bersama, nanti kami berdua tetap menderita. Nyatanya Li Fang tidak pernah melewati batas. Hu Xiaxia yang sengaja memfitnah dia. Sekarang kamu sudah tahu kebenarannya. Kamu bisa memaafkannya kan? Tidak bisa. Aku masih kesal setengah mati. Meskipun dia tidak selingkuh, dia sudah bikin perusahaanku jadi bahan tertawaan. Aku dipermalukan. Mana mungkin kamu tidak marah? Bagaimana bisa memaafkannya? Alasan macam apa itu? Memangnya kalau kamu cerai darinya, Orang-orang di kantor tidak akan menertawakanmu lagi. sekarang kamu harusnya tetap bersamanya. Jalani hidup baik-baik. Hidup lebih bahagia dari sebelumnya. Dengan begitu, orang-orang di kantor baru berhenti menertawakanmu. Menyuruhku pura-pura tidak terjadi apa-apa. Lalu hidup seperti dulu lagi bersama Li Fang? Aku benar-benar tidak sanggup. Perselingkuhan hati lebih parah dari fisik. Itulah luka yang tidak bisa kulupakan. Apakah perceraian benar-benar yang kamu inginkan? Maafkan dia. Setidaknya yang paling dia cintai itu tetap kamu. Kalau begitu, aku tanya dulu. Apa kamu benar-benar sudah memaafkan Kak Jianping? Semua sudah lama berlalu. Apalagi yang tidak bisa dimaafkan. Maksudku bukan sekadar sudah tidak peduli karena waktu. Tapi pengampunan yang tulus dari hati. Kamu harus tahu, Yang paling Kak Jianping cintai juga tetap kamu. gampang menasihati orang lain. Kamu sendiri juga sulit melakukannya, kan? Aku benar-benar tersedak oleh kata-kataku sendiri. Wang Qing. Beri aku waktu untuk memikirkannya baik-baik. Terima kasih sudah bicara jujur di saat-saat kritis. Kamu orang baik, aku tidak bisa membiarkan Sasha terus menyakitimu. Sasha tidak mencari masalah denganmu? Kami sudah putus hubungan. Begitu masa sewa habis, aku akan pindah. Bagaimana dengan kafenya? Sedang mencari pembeli. Kalau harganya cocok, akan langsung kujual. Li Fang tidak perlu tahu kemana aku pergi. Setelah kafe ini ditutup, aku akan pergi dari Jakarta. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Semoga semuanya berjalan lancar untukmu.
Kamu juga. Maaf sudah membawa masalah ke keluargamu. Aku dan Bei mendoakanmu. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu. Aku pasti akan menemukannya. Tenang saja. Pelayan, tambah 1 bir lagi. Halo, Bei ada? Kak Bei izin tidak masuk. Anda siapa? Aku suaminya. Oh, Tuan Zhang. Terima kasih sering mengirim coklat ke sini. Tapi ke depannya, bisakah kirim yang lain saja? Kebanyakan makan coklat bikin gemuk. Maksudmu apa? Kak Bei tidak pernah memakannya. Kami semua yang menghabiskannya. Oh iya, aku keluar sebentar. Kalau bosi nyariin aku, bilang aja telepon HP-ku. Oke. Bei, kamu kenapa? Kok badannya panas banget? Halo, ambulans? Bei, jangan bikin aku panik. Kamu gak boleh kenapa-kenapa. Aku tahu ini semua salahku. Dulu aku terlalu fokus kerja, sampai mengabaikan perasaanku. Tenang aja, aku sama Suan udah bicara jelas. Setelah ini gak akan ketemu lagi. Setelah semua yang terjadi, aku baru sadar. Ternyata orang yang paling aku cintai selalu kamu. Gak ada yang bisa gantiin posisimu di hati aku. Bei, cepat sadar. Asal kamu bisa bangun, permintaan apapun bakal aku kabulkan. Kamu pasti gak akan kenapa-kenapa. Gak akan kenapa-kenapa. Pak, mohon tenang. Jangan ganggu pasien istirahat. Dok, istri saya nggak kenapa-kenapa kan? Cuma demam karena flu, tapi utamanya kurang gizi. Pastikan dia makan lebih banyak. Iya, saya tahu. Wanita takut gemuk, tapi dia tak makan. Kan nggak bisa bikin anaknya kelaparan juga. Anak? Anak apa? Loh, istri bapak kan hamil. Bapak nggak tahu. Tertulis hamil. Baru periksa. Bapak sebagai suami, masa nggak tahu? Bei, kamu sudah sadar. Apakah sudah merasa lebih baik? Lepas. Kamu membuat tanganku sakit. Kamu hamil. Kenapa tidak bilang padaku? Aku juga mampu membesarkan anak ini sendiri. Aku tidak akan memanfaatkan anak ini untuk mengikatmu. Itu terlalu kuno. Kamu masih belum bisa memaafkanku. Aku dan Suan benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Beranikah kamu bilang kamu tidak pernah berkencan dengannya? Beranikah kamu bilang kalian tidak pernah tidur di ranjang yang sama? Jadi kalau tidak berhubungan badan, itu bukan perselingkuhan? Sayang, jangan marah, hati-hati kesehatanmu. Aku sudah berhenti sebelum terlambat. Setidaknya belum ada akibat yang terlalu parah. Belum ada akibat yang terlalu parah? Aku mati-matian berusaha memperbaiki hubungan kita. Aku bahkan berencana memberimu anak. Sedangkan kamu malah bermesraan dengan perempuan lain. Aku seperti orang bodoh. Masih memikirkan bagaimana caranya membuatmu bahagia. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu meski sekarang aku mengucapkan 10.000 maaf. Tetap tidak bisa menebus luka di hatimu yang telah aku sebabkan. Tapi percayalah padaku. Kita masih punya waktu seumur hidup. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahanku padamu. Cermin pecah meski disatukan tetap ada retaknya. Bagaimana bisa kamu perbaiki? Aku tahu ini sangat sulit. Tapi aku akan buktikan padamu. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah bertemu Suan lagi.
Bagaimana aku bisa percaya padamu? Lihat, aku sudah putuskan hubungan dengannya. Sayang, beri aku satu kesempatan lagi ya. Kita mulai dari awal lagi. Aku pasti akan berusaha menjadi lebih baik. Lakukan saja demi anak kita. Aku akan selalu mencintaimu.